Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Puji dan syukur Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat itu kita bisa melanjutkan kembali daurah kita ini. Setelah kemarin hari yang pertama kita daurah, alhamdulillah kita dikasih kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih kesempatan keluangan waktu untuk bisa melanjutkan hari yang kedua dari daurah ini, dan keimanan dan tambahan keimanan. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Ikhwati fillah, azanillah, keutamaan bulan dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang ada juga ya, apabila seorang melaksanakan puasa di hari tersebut, maka insya Allah dosanya akan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa dilakukan di hari-hari ke-10 ini, atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana kita dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla apabila melakukan amalan-amalan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, ilallahi min hadhil ayyam, apabila dikerjakan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari ini. Maka para sahabat ketika mendengar Nabi SAW bersabda demikian, mereka bertanya kepada Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Qala wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya amal-amal saya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Ibnu Umar, namanya Abdullah ya, kunyanya Ibnu Umar, anaknya Umar. Anaknya adalah radhiyallahu anhu. Ada hari-hari yang 10 ini, amal-amal saleh dicintai oleh Allah Azza wa Jalla apabila dilakukan 10 ini. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu takbir, tahlil. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad tadi ya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahihnya. Dari riwayat Jabir radhiyallahu an, yaum al-Arafah, di hari-hari tersebut, karena seseorang atau amal-amal saleh rugi sekali dia menolaknya. Orang diberikan emas misalkan, sekeping emas, tapi dia, karena amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah.
Setiap kita tentunya berharap agar amal-amal soleh itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla bagi kita, dan Allah memasukkan kita ke dalam harapan kita semua. Maka ini kesempatan yang baik untuk kita meraih ridhonya Allah, meraih kecintaannya, golongan orang-orang yang akan menghuni surga. Jangan sampai disia-siakan. Untuk melakukannya di hari-hari yang 10 ini, yang paling pertama adalah melaksanakan haji dan umrah. Melaksanakan haji dan umrah. Ini adalah haji dan umrah. Dan tentunya ini terkait dengan kemampuan setiap orang. Apalagi sekarang di masa pandemi. Kerajaan Saudi Arabia jazirah saja. Jika kondisinya normal, bersabda, adalah kafarah, penebus dosa. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Dan perlu kita amal soleh. Ini penting juga. Karena seseorang melakukan suatu amalan tanpa memenuhi syaratnya, bukan tidak Allah semata, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dapati pahalanya pada hari kiamat nanti. Amalnya tidak pada hari kiamat nanti. Ini yang pertama, syarat diterimanya amal saleh. Dia harus mengerjakannya dengan ikhlas. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa itu al-mutaba'ah? Al-mutaba'ah adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah dariku manasik haji kalian. Itu untuk ambil, meniru bagaimana hajinya ra'aitumuni usalli. Amal soleh petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati segala perintahnya Rasul, membenarkan baik itu maupun kabar-kabar. Maka kita harus membenarkan segala kabar yang disampaikan Allah. Kita menjauhi segala mara'a. Nah, ini poinnya kita. Kecuali dengan syariat yang dibawa oleh, kecuali dengan diterimanya
tadi sampai penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW dan syarat diterima benar sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Akan tetapi di dalam hatinya ada niat, tersimpan niat mukhlisin lahuddin, niatnya. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya dariku, itu pun dibalas dengan pahalanya sesuai dengan kehendaknya. Kapan lagi istilahnya? Ini adalah kesempatan Allah memberikan kasih sayang. Bagaimana Allah firmankan, wa adalah satu hari dari bulan Dzulhijjah. Lil takbir dan tahmidullah menuturkannya. Orang-orang dilakukan dengan baca juz setiap harinya. Setiap kita tidak mampu untuk mengejar 30 juz, nggak akan keburu kalau baca Al-Quran. Jangan sehari itu, 5 hari itu misalkan. Dan setelah sholat 3 lembar. Sebelum sholat 6 halaman dan setelah sholat. Membaca Al-Quran tentunya dengan menyentuh mushaf. Penghalangnya, bagaimana hadis Rasulullah SAW, tempelkan satu titik hitam di dalam. Maka tentunya dosa dan kemaksiatan itu akan menghalangi dia dari mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla, mendapatkan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Sementara ketaatan adalah orang yang melakukan ketaatan, dia akan dapatkan oleh Allah balasan bagi dia. Ini jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah, saya kok dia malah menyelisihi saya. Kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah. Lebih senang lagi kata Nabi SAW daripada seseorang sebesar apapun dosa itu. Ini pintunya masih terbuka lebar buat kita. Lagi pintu taubat ketika itu. Dosa tidak ada. Dan ya kembali berkuru usakum hatta yablugul hadyu mahall. Hari berkurban, maka seorang boleh berkurban. Siapa yang lebih detail lagi bulan suci dari Ibnu Abbas alaihi wasallam, biar kalian bisa nanti bisa di-copy saja. Lanjut pertanyaan berikutnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan amalan-amalan soleh apa saja? Tadi kan ada sekitar 11 kalau nggak salah. Atau 10 lah. Satu siapa? Nyalakan mikrofonnya silakan. Satu amalan apa yang paling utama? Yang ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah, betul. Yang lainnya silakan. Berikutnya. Takbir dan zikir. Lanjut. Yang keempat. Bertilawah Al-Quran. Bertilawah Al-Quran, betul. Yang kelima. Bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Yang lainnya. Yang keenam apa? Kalau ada yang muncul anak-anak kelas 12. Silakan yang keenam apa saja? Berpuasa di hari-hari tersebut. Berzikir, membaca Al-Quran. Bertaubat kepada Allah. Yang keenam? Banyak apa? Banyak tidur. Banyak meminta Banyak ampun. beramal soleh, apa saja bentuknya. Amalan-amalan sunnah. Ya.
Banyak meminta ampun. Baik, maksudnya tadi ke bertaubat kepada Allah. Ya, nggak apa-apa. Yang lain silakan. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak dan takbir muqayyad. Pada tanggal ke-9-nya takbir berkurban. Berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Dilarang orang yang mau berkurban itu ada hadis Nabi SAW. Mencukur rambut. Dilarang mencukur. Larangan itu apakah semua anggota keluarganya juga dilarang untuk memotong kuku dan mencukur rambut atau hanya ayahnya saja? Enggak, khusus buat yang berkurban aja, Pak. Khusus untuk yang berkurban. Yang berkurban saja. Oke. Hanya untuk yang seseorang berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Kemarin saya jelaskan itu jawabannya. Bolehkah seseorang itu berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh. Hah? Enggak boleh. Karena bukan wajib hukumnya. Pertama tentunya alasannya karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Nabi SAW itu tidak pernah beliau berkurban untuk Hamzah bin Abil Muttalib, pamannya. Padahal Hamzah sudah meninggal dan beliau tidak pernah melakukan hal itu. Tidak pernah. Kalian ingin kelebihan uang. Kalian inginlah kepada bibi kalian untuk keluarganya, maka paman kalian diikutkan pahalanya dari kurbannya itu. Itu boleh. Tapi kalau atas nama dia tidak bisa karena dia sudah meninggal. Dan tidak pernah Nabi SAW. Baik. Pertanyaan yang terakhir dari saya. Mengapa kita tidak diperbolehkan? Tadi saya sampaikan dalilnya dari Ibnu. Silakan ceritakan lagi. Tidak ada yang bisa kayaknya nih. Tadi dicatat nggak? Tadi saya nggak terlalu dengar penjelasan Ustaz, putus-putus tadi suaranya. Oh, baik. Saya jelaskan lagi. Kemudian sahabat ini melaporkan bagaimana ada satu majelis orang yang duduk di situ bersama para jamaah yang lain. Kemudian orang itu memerintahkan kepada jamaah yang lain, ucapkanlah tasbih sekian kali, 100 kali, batu-batu kerikil. Menghitungnya dengan batu-batu kerikil. Ketika itu sampai ke telinganya Ibnu Mas'ud langsung bertolak ke majelis itu dan membubarkan Rasulullah SAW. Padahal baju beliau masih ada. Barang-barang beliau masih ada. Mengapa kalian begitu cepat keluar dari sunnahnya Rasulullah SAW? Ini bukti bahwasannya hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak pernah sendiri di satu tempat, misalkan di masjidnya, setelah sholat. Nabi SAW persilahkan mereka untuk berzikir sendiri-sendiri. Tapi ada pengecualian dalam hal ini. Kecuali yang dikecualikan adalah orang yang tidak bisa atau tidak mengetahui zikir, maka radhiyallahu anhu. Masih ada 6 menit lagi. Bisa 6 menit. Silakan tuh tadi ada anjuran ya. Saya lupa tadi siapa saja. Kalau nggak salah Ahlal Hayyah nih. Adinda, Diana, Ninditia, Fika Kinasi. Terus tadi Sheryl, ada Sheryl juga tadi jawab. Kemudian siapa lagi tadi yang merasa telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustaz? Silakan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz tudahan kepada kita. Khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita bisa manfaatkan dengan baik, dengan amal-amal saleh, dengan mengisinya dengan tadi
dengan berpuasa di dalam hari-hari tersebut, kemudian dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian mengisi dengan taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa kita, beristighfar kepada Allah. Kemudian juga mengisinya dengan apa? Dengan amalan-amalan saleh yang sifatnya sunnah, bersedekah, sholat rawatib, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Idul Adha, mendengarkan khutbahnya, kemudian insya Allah kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bisa berkurban atau kita bisa ikut amal itu semua.